Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tanta Nugraha. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasikan VLAN dengan mode trunking pada sebuah jaringan komputer. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi terhadap VLAN itu, kita perlu ketahui terlebih dahulu VLAN itu apa sih? Nah, VLAN itu merupakan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa domain dalam sebuah jaringan komputer. Nah, VLAN ini fungsinya itu atau manfaatnya itu untuk menambah keamanan dalam sebuah jaringan komputer, di mana ketika terjadi pembagian atau partisi jaringan fisik menjadi beberapa bagian itu, memungkinkan komunikasi data hanya dilakukan antara VLAN yang sama. Misalkan di sini VLAN 20 hanya bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 yang di sini. Komputer ini hanya bisa berkomunikasi dengan komputer yang di sini. Begitu juga komputer yang ini dengan yang ini. Kenapa sih kita bisa menambah keamanan dengan menggunakan VLAN ini? Karena dengan VLAN, data-data sensitif dalam sebuah perusahaan itu tidak dapat diakses oleh sembarang komputer atau oleh sembarang orang, sehingga data itu dapat terjaga dengan baik. Selain itu, manfaat atau kegunaan dari VLAN itu yaitu dapat mengefisiensikan biaya, lalu membuat kita tidak perlu mengatur ulang jaringan, serta melakukan peningkatan kinerja pada perangkat yang terdapat dalam jaringan komputer. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya itu dalam mode trunking, di mana mode trunking atau VLAN trunking itu adalah sebuah metode yang mana di dalamnya itu terdapat sebuah sistem komunikasi yang menyediakan akses jaringan bagi banyak klien dengan berbagai dengan dari berbagai klien tapi dalam satu garis set gitu atau satu frekuensi. Tidak memberikannya itu dari satu komputer ke komputer lain atau dari individu satu ke individu lain, tapi dihubungkannya itu dengan satu garis atau satu frekuensi gitu. Nah, tidak berlama-lama kita akan mencoba mempraktekkan si apa ya konfigurasi VLAN pada perangkat jaringan komputernya. Di sini topologinya seperti ini. Di sini ada dua switch dan 4 komputer ya, PC, atau nanti kita akan dirubah menjadi laptop saja. Nah, di sini tuh ada dua VLAN, yaitu VLAN student, yaitu VLAN 20, sementara faculty VLAN-nya VLAN 10. Nah, kita tata terlebih dahulu ya si switch sama si laptopnya di Cisco Packet Tracer-nya. Kita di sini akan membutuhkan dua buah switch. Switch itu kita pakai yang ini. Nah, di sini kita pilih yang switch. Kita pilih switch yang 2960. Nah, kita pilih ke atas, satunya lagi di atas. Nah, setelah kita pilih dua switch ini, kita masukkan juga nih komputernya atau laptopnya. Kita ganti ya jadi laptop si komputernya. Nah, kita ganti si komputer jadi laptop. Kita pilihnya itu di sini, end device. Nah, end device, lalu di sini ada laptop. Kita masukkan ke sini, satu, dua, di sini, lalu di sini satu, salah. Nah, di sini satu, di sini satu lagi, seperti ini. Nah, setelah kita bikin 4 laptopnya, lalu kita hubungkan si laptop dengan switch dan si switch dengan switch. Nah, untuk berdasarkan teori yang kita ketahui bahwasannya untuk menghubungkan perangkat yang sama kita akan menggunakan kabel cross. Sementara untuk menghubungkan perangkat yang berbeda kita akan menggunakan kabel straight karena itu fungsinya gitu. Nah, kita gunakan kabel straight terlebih dahulu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Di sini perangkat yang berbeda itu ada laptop dan switch. Kita hubungkan, kita klik di si laptopnya, kita pilih fast Ethernet 0, lalu kita ke switch-nya. Di switch ini kita pilih tadi fast Ethernet 01 buat di switch-nya. Sementara di laptopnya fast Ethernet 0. Nah, lalu kita ke laptop berikutnya, yaitu di sini, laptop kedua, pilih fast Ethernet 0, hubungkan dengan switch-nya. Switch-nya kita kasih fast Ethernet 02. Fast Ethernet 02 ya, benar. Nah, selanjutnya kita hubungkan si laptop yang ketiga. Nah, laptop yang ketiga ini kita klik di sini, lalu kita pilih fast Ethernet 0,
Lalu kita hubungkan dengan switch-nya. Di switch-nya kita pilih fast Ethernet 01. Nah, sementara untuk laptop terakhir, kita klik si kabel slide-nya, lalu kita ke laptopnya, pilih fast Ethernet 0, lalu kita ke switch-nya, di switch kita pilih fast Ethernet 02. Nah, sementara selanjutnya untuk menghubungkan antara switch dan switch, kita tadi sudah tahu, kita akan menghubungkannya dengan kabel cross. Kabel cross itu yang mana? Yang ini. Nah, kita klik, lalu kita hubungkan dari switch yang pertama, kita pilih fast Ethernet 03, ke switch yang kedua, fast Ethernet 03 juga. Nah, setelah kita menghubungkan antar tiap perangkatnya, antar satu perangkat dan perangkat lainnya, kita tandain dulu nih, mana sih yang student, mana yang faculty, mana VLAN 10, mana VLAN 20, pakai yang ini ya, pakai place note. Kita kasih tanda di sini buat apa ya, ini tuh tadi. Ini tuh tadi buat faculty di sini buat faculty ya. Faculty seperti ini. Lalu di sini kita kasih tanda buat student. Nah, seperti ini. Nah, udah kayak gini, kita kasih tanda buat yang bawah-bawahnya nih. Untuk fakulti ID VLAN-nya 10, fakulti ID VLAN-nya 10, fakulti ID VLAN 10, maka di sini student ID VLAN-nya 20. Nah, di sini fakulti juga ID VLAN-nya 10. Kenapa sih yang fakulti di sini? Nanti karena kita akan menghubungkan di sini sama di sini gitu. Ini buat VLAN fakultinya ya, yaitu VLAN 10. Sementara di sini buat student-nya ID VLAN-nya dengan 20 seperti ini. Setelah itu, supaya mempermudah kita dalam melihat antara satu VLAN dengan VLAN lainnya, kita kasih apa ya, bulatan. Nah, di sini pakai bulat, lalu kita pakai fill color-nya. Kalau di sini tadi tuh yang ini VLAN 20 kuning, VLAN 10 hijau. Kiri kuning, kanan hijau. Kiri kuning, kanan hijau. Oh, nah ini udah aja hijau. Kiri kuning, kanan berarti di sini yang hijau. Bukan. Nah, di sini hijau seperti ini. Di sini juga hijau. Sementara yang satunya lagi warna kuning ya, VLAN satu lagi yaitu VLAN 20. Di sini kuning, di sini juga kuning. Seperti ini. Nah, setelah kita selesai menandai, kita selanjutnya akan mengkonfigurasi si laptopnya dengan cara memberikan nilai IP-nya, melakukan pemberian nilai IP. Gimana caranya melakukan pemberian nilai IP-nya? Kita klik aja laptopnya. Nah, ini lalu kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, kita isi IP versi 4, alamat IP versi 4-nya, yaitu 192.168.1.1. Nah, seperti ini. Kita isi subnet masknya dengan cara enter, dan langsung otomatis terisi. Kita close, itu yang tadi yang satu ya akhirannya. Yang ini coba kita dua akhirannya. Kita ke desktop, IP configuration, lalu isi IP address-nya 192.168.1.2. Lalu kita enter, langsung muncul subnet masknya. Lalu kita ke laptop yang ketiga. Untuk laptop yang ketiga juga sama, kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu ke IP address yang versi 4-nya. Kita isi IP-nya 192.168.1.3 karena komputer yang ketiga. Jangan lupa kita enter buat ngisi subnet masknya. Nah, seperti ini kita ke laptop yang terakhir. Di laptop yang terakhir kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita isi IP versi 4-nya, gitu alamatnya. 92.168.1.4 karena komputer yang keempat. Jangan lupa kita enter, lalu terisi si subnet masknya. Nah, selesai ya, ini semuanya sudah kita kasih IP, sudah kita bagi IP-nya gitu, yang berbeda-beda. Nah, setelah itu, kita langsung mengkonfigurasikan kedua switch ini.
kita konfigurasikan dulu switch yang faculty ini ya. Nah, untuk mengkonfigurasikannya gimana gitu. Ntar ini kita geser dulu supaya nah, kita geser seperti ini. Lalu kita akan mengkonfigurasikan yang faculty ini dulu. Nah, kita mengkonfigurasinya di mana? Kita mengkonfigurasinya di CLI atau Command Line Interface. Kita enter. Nah, untuk mengkonfigurasikan, kita enable dulu si switch-nya dengan cara tulis EN, lalu enter, lalu kita configure terminal atau const, lalu enter. Nah, udah kayak gini, kita buat VLAN-nya. VLAN yang pertama, kita buat VLAN 10. Nah, di VLAN 10 ini namanya apa? Kita tulis name. Name dari VLAN 10 yaitu VLAN faculty. Name faculty. Seperti ini. Nah, setelah kita kasih name faculty, kita excite dulu. Udah kita excite, lalu kita buat VLAN yang satunya lagi, yaitu VLAN 20. VLAN 20 kita kasih nama apa? VLAN 20 kita kasih nama student. Nah, setelah kita kasih nama student, jangan lupa kita excite. Nah, setelah kita excite, kita langsung menuju interface-nya. Buat apa? Buat nanti diakses VLAN-nya. Nah, untuk faculty yang di sini ya, untuk komputer yang keempat, interface-nya berapa? Ini tuh interface-nya yaitu Fast Ethernet 02 atau FA02. Nah, kita akses interface-nya, interface FA02 benar ya. Kita enter, lalu kita switch port, akses. Nah, interface FA02 ini tuh untuk VLAN berapa? Karena di sini interface FA02 itu untuk faculty, maka di sini untuk VLAN 10 faculty itu. Seperti ini. Kita enter, interface FA02 untuk faculty. Nah, setelah kita atur ya si VLAN 10 itu untuk FA02 itu untuk VLAN 10, jangan lupa kita excite lagi. Kita excite, lalu kita beralih ke interface yang satunya lagi, perangkat laptop yang satunya lagi, yaitu di FA01. Kita ke interface FA01. Nah, setelah kita ke interface FA01, kita akses ya. Lalu kita switch port aksesnya. Switch port akses. Nah, FA01 itu untuk VLAN berapa? Untuk VLAN 20. VLAN 20. Enter. Jangan lupa di excite. Nah, setelah kita membuat VLAN dan melakukan switch port akses untuk VLAN-nya, untuk si VLAN-nya itu untuk VLAN 20 maupun 10, kita bikin si mode terangnya. Untuk bikin mode terangnya, kita akses terlebih dahulu interface-nya. Karena mode terang itu nanti akan ada di sini, kita maka akan mengakses fast Ethernet yang ada di sini, yaitu FA03. Interface FA03. Nah, kayak gini. Interface FA03, lalu kita tambahkan mode terangnya, switch port mode terang. Kayak gini. Udah ya. Ini udah change state to down, change state to up-nya udah. Lalu kita gimana sih ngecek udah ada atau belumnya gitu sih VLAN-nya. Kita exit dulu, 2 kali yang exit-nya. Lalu kita show VLAN-nya. Show VLAN. Nah, udah ada faculty VLAN-nya yaitu 10, student VLAN-nya 20, dan ports-nya ada FA01 dan FA02 ya di sini. Betul ya, udah. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasikan si VLAN atau si switch yang sebelah sini, kita akan mengkonfigurasikan switch yang sebelahnya lagi, yang student yang sebelah sini. Nah, untuk mengkonfigurasikannya masih sama, kita di CLI atau Command Line Interface, kita klik Command Line Interface-nya. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita enable terlebih dahulu, atau kita klik tulis EN, lalu kita ke configure terminal atau const,
Nah, lalu kita langsung konfigurasikan. Untuk mengkonfigurasikan, kita buat VLAN-nya dulu. Mana-mana. Nah, kita buat VLAN-nya dulu. VLAN pertama yaitu VLAN 10. VLAN 10 itu di sini namanya faculty. Kita kasih name faculty. Faculty. Seperti ini. Jangan lupa kita excite. Lalu kita buat VLAN berikutnya yaitu VLAN 20. VLAN 20 namanya apa? Di sini itu VLAN 20 namanya student. Nah, udah bikin VLAN 20. Kita excite lagi. Setelah kita excite, kita akses interface setiap VLAN-nya supaya bisa diakses gitu si VLAN-nya. Nah, yang pertama kita akses interface FA02 dulu nih. Interface FA02. Nah, interface FA02 itu buat ngakses VLAN berapa? Di sini itu kita buat ngakses VLAN 10 interface FA02 tuh. Untuk mengakses VLAN berapa ini tuh? FA02 tuh untuk mengakses VLAN 10. Maka di sini kita switch portnya. Switch port akses VLAN FA02 tuh VLAN 10. Enter. Lalu jangan lupa di excite. Nah, sudah itu kita akses VLAN yang satunya lagi. Di sini VLAN yang satunya lagi VLAN 20 dengan face Ethernet 01 portnya. Berarti kita akses interface yang FA01, betul. Nah, udah kita akses, kita switch port akses VLAN-nya untuk VLAN 20. Kayak gini ya, switch port akses VLAN 20. Jangan lupa di enter, udah kita bikin switch port aksesnya. Kita excite terlebih dahulu, lalu kita akan bikin mode terangnya. Nah, untuk bikin mode terang, maka yang diakses si FA-nya atau face Ethernet-nya yang ini, yang FA03. Maka kita akses dulu si interface-nya FA03, interface FA03, lalu enter. Lalu kita buat switch port mode terangnya. Kayak gini. Enter. Lalu udah enter, kita cek ya, apakah udah ada atau belum si VLAN-nya. Kita excite 2 kali. Seperti ini. Lalu kita show VLAN-nya. Nah, ternyata udah ada VLAN faculty yang 10, student yang 20. Faculty itu FA02, student FA01 portnya. Betul. Sekarang kita akan mencoba hubungkan. Kita tes ya. Bismillah, apakah berjalan? Dari VLAN 20 komputer pertama ke komputer ketiga VLAN 20 successful, betul. Lalu dari VLAN 10 yang faculty ini ke yang sini, betul. Nah, kita coba cek dari VLAN 20 ke VLAN 10 apakah bisa nggak? Wah, ternyata gagal. Kita cek lagi ini ke sini. Oh, ternyata gagal juga. Kita cek lagi dari sini ke sini yang berbeda VLAN. Wah, ternyata gagal. Berarti ini tuh betul tadi ya, bahwasannya dengan adanya konsep VLAN ini kita dapat menambah keamanan data. Jadi data itu dapat diakses dalam jalur VLAN yang sama. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.